Film satu ini akan mengisahkan tentang janda muda bernama Beatrix. Ia merasa keluarganya mempunyai sebuah kutukan yang selalu mengakibatkan sebuah kematian. Ketika kecil, Beatrix mempunyai trauma di mana ia menyaksikan darah yang mengalir dari lantai atas bersamaan dengan neneknya yang meninggal. Hingga ketika ia sudah mempunyai anak, Beatrix mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan berikut ceritanya. Dimulai dari tahun 1991 di sebuah rumah yang berada di tengah hutan jauh dari para tetangga. Malam itu, Beatrix kecil berada di gudang tengah memberi makan tikus yang bersarang di dalam rumahnya. Ia tinggal bersama ibu, ayah, dan neneknya. Suara langkah kaki terdengar dari atap kayu di mana itu merupakan lantai 2 rumah sang nenek. Suara teriakan mulai terdengar bebarengan dengan debu yang jatuh di atas kepala gadis kecil itu. Beatrix mulai menutup telinga di mana darah mulai menetes. Tetesan darah semakin deras merembet melalui dinding, membuat dinding kayu berubah warna menjadi merah. Gadis kecil yang tak tahu apa-apa hanya bisa menutup telinga dan terus bersembunyi. 30 tahun kemudian, Beatrix yang sudah menjanda gemar membuat musik sebagai pekerjaannya. Beatrix yang kala itu masih bugil setelah tidur dengan temannya masih mengerjakan mixing lagu terbarunya. Teman Beatrix mengingatkan jika wanita itu harus segera menjemput anaknya karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kala itu, Hana sudah dijemput oleh neneknya dan berada dalam perjalanan pulang. Beatrix menelpon ibunya dan mengungkapkan kekesalannya di mana seharusnya ia yang menjemput Hana. LK hanya memberitahu jika Beatrix terlambat dan kini Hana sudah berada bersamanya. Beatrix segera mengenakan baju dan bergegas kembali ke rumah. Dalam perjalanan, ia melihat pria gelandangan yang sering dijuluki sebagai Bagman. Hana segera menyambut ibunya dan mengatakan jika ia lebih cepat sampai rumah karena sang ibu mengemudi dengan sangat lambat. Elke menanyakan alasan Beatrix yang tak bisa dihubungi. Wanita itu hanya memberitahu jika ia mempunyai pertemuan rutin. Sang ibu meminta anaknya untuk membawakan cemilan pada Roel, ayah Beatrix. Kala itu, Roel tengah berbicara dengan Hans, petugas polisi hutan, dan memperingatkan pria tua itu untuk tidak memakai jebakan beruang karena benda itu sudah menjadi barang ilegal. Beatrix bertanya urusan Hans datang ke rumah mereka. Sembari makan cemilan, Roel mengatakan jika kedatangan Hans adalah untuk memberitahu jika Bagman menggali di rawa dan menemukan sesuatu yang aneh. Di malam yang dingin, Bagman berada di dalam rawa kembali menggali tanah. Samar-samar ia melihat sebuah perwujudan dari balik kabut. Bagman mengamati sosok itu hingga pada akhirnya ia ditemukan tewas pagi harinya. Beatrix yang pagi itu mengantar Hana berangkat ke sekolah melihat tempat kejadian perkara. Hana bertanya apa yang tengah terjadi. Beatrix mengatakan jika dirinya juga tak tahu. Di saat yang bersamaan, Beatrix berpapasan dengan tim peneliti yang hendak mempelajari apa yang ditemukan di dalam rawa. Sonya mengantar Jonas menuju ke tempat penemuan itu dan menjelaskan jika warga lokal yang menggali menemukan mayat perempuan masih utuh. Ia memperkenalkan Jonas pada Leonard yang akan menjadi bagian dari tim peneliti. Jonas bertanya tentang keramaian yang terjadi di pinggir jalan ketika mereka lewat. Sonya hanya bisa mengatakan jika polisi menemukan orang yang tengah menggali kuburannya sendiri di mana pria itu mati karena hipotermia dan serangan jantung. Sonya mengajak Jonas masuk ke dalam tenda di mana ada sosok mayat wanita yang sudah berusia sangat lama dan masih utuh. Jonas sangat takjub melihat hal itu dan menganggapnya sebagai sebuah keindahan. Ketika malam tiba, Beatrix terbangun karena mendengar sang ibu tengah mengigau. Ia bergegas menenangkan ibunya yang terlihat kejang-kejang dan berniat membawanya ke rumah sakit hari Senin nanti. Di depan pintu kamar, Hana datang mencari ibunya. Gadis kecil itu terbangun dan mengatakan jika dirinya bermimpi buruk. Beatrix segera menggendong Hana kembali ke dalam kamar dan memberitahu jika dirinya tak akan pergi tanpa Hana.
Ketika Patrick menutup jendela, terlihat sosok laki-laki berada di depan rumah mereka. Ia segera turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Elke yang terbangun kebingungan melihat anaknya yang mengatakan jika ia melihat seseorang di luar rumah. Patrick kembali melihat keluar jendela hingga tiba-tiba Roll datang dari belakang menanyakan pada mereka berdua tentang sosok yang berada di luar rumah. Elke berpikir jika itu adalah Bagman. Roll mengatakan jika itu tak mungkin terjadi karena Bagman sudah mati pagi tadi. Patrick pun menutup tirai rumah dan kembali tidur. Pagi harinya, Hannah membangunkan ibunya dan memberitahu jika kakek sedang ribut di pekarangan. Patrick segera menyusul dan terlihat ayahnya tengah berdebat dengan para peneliti. Tak berselang lama, Jonas datang. Roll langsung memperingatkan Jonas jika ada anak buahnya yang masuk ke pekarangannya lagi, maka ia tak segan akan menembaknya. Karena tak bisa berbahasa Belanda, Patrick menerjemahkan perkataan sang ayah. Jonas pun meminta maaf dan ia berjanji jika hal itu tak akan terjadi lagi. Selesai dengan permasalahan sang ayah, Patrick langsung membawa ibunya ke klinik untuk memeriksakan apa yang terjadi semalaman. Elke menjelaskan jika ia mengigau dan kejang-kejang hanya ketika di malam hari. Dokter memberitahu ada kemungkinan apa yang terjadi pada Elke bukan karena permasalahan fisik. Trauma yang mendalam bisa menjadi penyebab dari banyak gejala fisik, dan terapi bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Saat Patrick dan ibunya sampai di rumah, Roll menunjukkan kamera yang bisa memotret sendiri ketika ada pergerakan pada Hannah. Ia akan menggunakan itu untuk menangkap gambar siapa yang telah memasuki wilayahnya ketika malam hari. Sore harinya, Patrick yang tengah melakukan rekaman didatangi oleh ibunya yang memberitahu untuk tidak terlalu khawatir terhadap dirinya. Malam harinya, Patrick pergi ke bar dan berbincang bersama Jonas. Mereka saling bercanda satu sama lain, mengakrabkan diri. Jonas tidak bergabung bersama timnya karena ia hendak menunjukkan otoritas sebagai seorang atasan. Patrick menanyakan pendapat Jonas tentang orang yang sering mengambil barang yang mungkin sebenarnya tidak gratis, seperti gula yang ada di atas meja mereka. Meski tidak membutuhkannya, namun orang itu tetap mengambil gula tersebut. Jonas langsung tahu jika Patrick tengah membicarakan tentang ibunya. Janda satu anak itu langsung mengatakan jika ibunya sering mengumpulkan kantong gula dan ketika ada tamu, semua kantong gula itu disajikan di atas nampan. Ketika Jonas tengah teler, Patrick melihat teman yang kemarin tidur dengannya sedang berkencan dengan wanita lain. Karena terlalu banyak minum, Jonas pun mengalami jackpot. Mereka berjalan bersama untuk kembali ke rumah masing-masing. Kala itu, Patrick menceritakan tentang mendiang suaminya yang bernama Neil. Mereka sering berkeliling untuk melakukan pertunjukan musik. Jonas bertanya kenapa Patrick tidak berkencan lagi setelah kematian suaminya, mengingat pasti banyak pria yang menyukainya. Janda itu menjelaskan jika di kampungnya ia tak dianggap sebagai pasangan yang layak karena semua orang takut tentang sebuah kutukan keluarga. Jonas cukup terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Patrick menceritakan jika keluarganya berhubungan dengan kematian. Neneknya mati dibunuh dan hingga saat ini pelakunya tak bisa ditemukan. Semenjak saat itu, sang ayah menjadi gila dan suka minuman hingga kehilangan pekerjaan. Sementara sang ibu mengalami gangguan emosional hingga saat ini masih belum bisa disembuhkan. Kejadian itu juga membuat Patrick terguncang hingga kabur ke New York, namun sang suami akhirnya meninggal dunia meninggalkan dirinya dengan Hannah. Jonas cukup tercengang mendengar cerita itu. Mereka berdua berpisah setelah Jonas sampai di tempatnya. Hari berikutnya, Patrick berada di sekolah untuk mempersiapkan pementasan tahunan. Ia bekerja sama dengan Edwin sebagai pengarah pertunjukan. Selesai dengan latihan hari itu, Edwin mengajak Patrick untuk kembali mantap-mantap setelah usai. Patrick menolak untuk kembali tidur dengan Edwin karena semalam ia melihat pria itu berkencan dengan wanita lain. Malam itu, Hannah yang asik bermain diminta untuk segera kembali pulang oleh Patrick. Ia segera menidurkan Hannah dan bergegas mendatangi Roll yang berada di halaman rumah.
Sang ayah menjelaskan jika ia akan berada di luar untuk sementara waktu. Karena malam itu cukup dingin, Patrick meninggalkan ayahnya sendirian di luar rumah. Ia masuk ke dalam dan terkejut melihat ada sosok pria sudah ada di dalam rumahnya. Radu merupakan anak buah dari Jonas di dalam tim peneliti. Patrick segera pergi ke dapur dan memberitahu ibunya jika ada orang lain di dalam rumah. Segera sang ibu meminta anaknya untuk ke atas. Radu datang dan ia hanya mengatakan minta maaf. Ia menyerang Elke yang hendak naik ke lantai 2. Dengan pisau di tangan, pria itu berusaha menghabisi mereka. Meski Patrick berhasil melawan, Radu tetap menyerang hingga tiba-tiba teriakan itu terdengar nyaring membuat Elke dan Patrick tak bergerak. Radu kembali mengambil pisau dan memasukkan benda tajam itu ke mulut Elke. Untungnya, Roll datang dan langsung memukul kepala pria itu dengan palu. Pagi harinya, Jonas mendapat laporan tentang apa yang terjadi semalam. Ia bergegas ke rumah Patrick untuk meminta maaf. Elke menyajikan satu nampan penuh gula seperti apa yang dikatakan Patrick. Jonas mengatakan jika Radu merupakan orang yang baik dan ia sendiri tak tahu apa yang merasuki anak buahnya itu hingga bisa mempunyai niat untuk membunuh. Roll memberitahu jika perkataan Jonas sama seperti yang dikatakan orang-orang sebelum Beckman menjadi gila. Radu sendiri merupakan orang Rumania hingga ketika dewasa ia pindah ke Belanda. Patrick mengajak Jonas untuk berbicara berdua di lantai atas. Ia menangis di mana kutukan itu kembali terjadi. Sementara Roll merasakan ada pola yang sama di mana kejadian mengerikan akan terulang kembali. Elke yang membawa minuman ke dapur tiba-tiba jatuh pingsan. Segera ia dibawa ke rumah sakit dan dilakukan CT scan. Sayangnya terjadi kendala di mana Elke mengalami kejang-kejang dan menekan tombol panik. Patrick pun membawa ibunya kembali masuk ke dalam mobil. Ia memperingatkan sang ibu untuk tidak menekan tombol alarm agar pemeriksaannya bisa segera usai. Ketika hendak pulang, Patrick melihat Leonard masuk ke dalam rumah sakit. Ia pun mengikuti pria itu hingga sampai di tempat di mana Radu dirawat. Radu ditemani oleh istri dan kedua anaknya. Patrick mengamati hal itu hingga bocil anak Radu menatapnya dengan tajam. Tatapan itu membuat Patrick tak nyaman dan memilih untuk pergi. Bocil itu ternyata mengikuti Patrick hingga masuk ke dalam lift. Tiba-tiba sang bocil berkata, "Nu'a murid." Patrick yang mendengar hal itu tak mengerti apa artinya karena berbahasa Rumania. Bocil itu mengajak bersalaman hingga tiba-tiba lampu berkedip. Gadis itu membaca mantra hingga Patrick melihat ada sesuatu di belakang melalui pantulan dinding lift. Keadaan kembali seperti semula dan segera Patrick masuk ke dalam mobil. Ia mentranslate perkataan bocil itu yang mempunyai arti jika ia tak pernah mati. Melihat ada Jonas di parkiran, Patrick segera menyambangi Jonas dan menanyakan apa yang terjadi dengan Radu. Jonas memberitahu jika sebelumnya Radu melakukan penggalian di lokasi yang jauh dari camp. Karena Elke terus mengajaknya untuk kembali, Patrick pun semayanan dengan Jonas untuk bertemu di bar biasanya. Patrick menunjuk seorang pria tua, ayah Beckman, pria yang mati setelah menggali beberapa hari lalu. Patrick yang penasaran menanyakan apa yang sebenarnya Jonas gali. Meski enggan memberitahu, Jonas akhirnya mengatakan jika mereka meneliti seorang wanita yang sangat tua dan masih utuh, kemungkinan berusia ratusan tahun. Mendengar hal itu, Patrick mengajak Jonas untuk berbicara dengan pria tua itu. Ayah dari Beckman menjelaskan jika mereka adalah keluarga yang sensitif, terutama anaknya. Patrick menanyakan apakah Beckman mendapat bisikan untuk menggali. Pria tua itu tertawa dan ia memberitahu Jonas tentang bisikan Helen, legenda fake. Pria tua itu pun memberikan nomornya siapa tahu Patrick membutuhkan bantuan. Ia juga membenarkan jika Beckman mendapatkan sebuah bisikan. Dalam perjalanan pulang, Jonas menanyakan tentang Helen. Dengan ogah-ogahan, Patrick memberitahu jika Helen semacam penjahat pada legenda fake. Semua yang jahat yang keluar dari rawa membisikkan hal-hal mengerikan pada mereka yang mendengarkannya.
Patrick menganggap jika itu hanya cerita konyol, terlebih lagi akan ada pementasan yang menceritakan hal tersebut. Patrick memberitahu jika ia sangat membenci cerita itu, bahkan dirinya juga merasa mendapat bisikan ketika di rumah sakit. Ia meminta Jonas untuk menceritakan apa yang sedang dikerjakannya. Sayangnya, Jonas tak ingin memberitahu apapun tentang wanita yang tengah mereka teliti. Ia tak ingin menambah trauma pada diri Patrick. Don't treat me like a nutcase. That's not what I'm doing. Patrick sangat kesal dengan Jonas. Ia yang mabuk berat keluar dari mobil dan kabur dari Jonas. Patrick terus berlari hingga akhirnya mereka bercinta di pinggir rawa. Just stop, please. Selesai asik bercinta ria, Jonas segera menuju ke dalam camp. Ia melihat ada luka sayatan di leher mayat wanita yang mereka temukan. Sonya menjelaskan jika mayat yang lain juga mempunyai luka sama. Leonard memberitahu jika mayat lain ditemukan di tempat Radu menggali. Jonas memerintahkan Sonya agar menyembunyikan apa yang mereka temukan dari media. Kala itu, kamera yang dipasang roll menangkap sebuah pergerakan. Patrick yang muntah-muntah merasakan ada pergerakan di luar rumah hingga tiba-tiba ternyata sang ibu di belakangnya mengejutkan Patrick. Pagi harinya, Roll menemui Hans untuk menanyakan tentang gambar yang ditangkap oleh kamera miliknya. Sayangnya, gambar itu tak terlihat jelas. Han menenangkan Roll yang kebingungan. Ia meminta Roll untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 30 tahun yang lalu. Pentas tahunan kota itu pun diadakan. Sementara itu, Sonya membacakan legenda fake di mana berabad lalu ada bangsawan jahat bernama Walter dan istrinya yang ketus bernama Helen. Mereka memperlakukan warga dengan buruk dan hidup bergelimang harta. Mereka berdua menjalani hidup bersama dengan belasan pelayan dan salah satunya adalah gadis muda bernama Fake. Tak berselang lama, Walter mulai memiliki hasrat terhadap gadis muda itu hingga pada akhirnya hal buruk terjadi di mana Fake hamil. Dan ketika Helen mengetahui hal itu, amarahnya tak terbendung lagi. Ia berkata jika Walter dalam pengaruh mantra ketika menghamili Fake. Pikiran dari Helen dipenuhi oleh Fake hingga gadis itu dianggap sebagai ahli sihir. Ia dipenjara di bawah tanah dan terus berdoa agar dewa menyelamatkannya. Sayangnya, yang mendengar doa itu adalah dewa kafir bernama Moloch, dewa tumbal anak. Moloch akan menyelamatkan Fake dengan tumbal anaknya yang masih dalam kandungan. Akhirnya, kesepakatan iblis pun dibuat dengan tanda Moloch ada di kening Fake. Sayangnya, tak lama kemudian Fake ditahan di tiang pancang di mana Helen berteriak agar Fake mengaku dan bertobat. Gadis itu pun berkata tidak dan meneriaki Helen karena seharusnya ia yang bertobat. Fake pun akhirnya mengiris lehernya sendiri. Seiring dengan nyawa Fake yang terlepas, jiwa Helen yang terkutuk meninggalkan raganya. Semenjak saat itu, nafas dan kehidupan dari Helen menjadi milik Fake. Sebagai istri dari bangsawan, Fake memanfaatkan pengaruhnya untuk mengambil alih pimpinan Walter hingga akhirnya kebahagiaan dan kemakmuran telah kembali. Fake pun dinobatkan sebagai pahlawan wanita dan sang pemberi cahaya. Jonas pun mempertanyakan cerita itu, apakah Fake mengiris lehernya sendiri secara vertikal? Sayangnya tak ada informasi tentang hal tersebut. Dari apa yang Sonya baca, arwah Helen terperangkap di dalam rawa dipenuhi dengan amarah dan dendam di pikirannya, membisikkan bohongan jahat kepada orang yang lewat. Selesai pertunjukan, Patrick menanyakan gambar buatan dari Hannah. Gambar itu seperti apa yang ia lihat ketika berada di dalam lift bersama anak dari Radu. Hannah mengatakan jika ia mengarang gambar tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat Roll yang tengah memasang jebakan. Patrick sangat kesal dengan ayahnya yang melupakan tentang pertunjukan sang cucu. Jonas menelpon Patrick dan mengajaknya untuk ke perayaan Fake malam nanti. Janda satu anak itu pun setuju, namun ia akan datang sedikit terlambat. Sebelum ke perayaan, Patrick kembali mengunjungi ayah dari Beckman. Pria itu menjelaskan tentang bisikan yang terjadi. Menurutnya, hal itu bisa menjadi panggilan sosok spiritual. Ia menyarankan Patrick untuk mendengarkan bisikan tersebut. Pria tua itu mengajak Patrick kembali ke tempat tenang. Ia meminta wanita itu untuk berkonsentrasi.
Patrick menyelami ingatannya ketika ia masih berusia 10 tahun. Setelah kejadian itu, Patrick melihat mayat dari neneknya di mana ada sayatan di leher secara vertikal. Ketika Patrick tersadar, semua ikan peliharaan pria tua itu mati secara mendadak. Segera Patrick menuju ke kamp penelitian. Ia menanyakan apakah mayat yang ditemukan semuanya wanita dan dari masa yang berbeda. Ternyata semua mayat itu ada hubungan darah. Malam itu, Leonard yang berjalan mendekati rumah Roll terkena stun gun dari Roll. Patrick yang kembali ke rumah segera mengemasi barang-barang dan mengajak ibunya untuk bergegas pergi. Ia menjelaskan tentang mayat wanita yang ditemukan mempunyai luka sayatan di leher. Mereka semua dikorbankan sama seperti mayat nenek. Elke cukup terkejut Patrick mengetahui hal itu. Jonas yang berada di dalam perayaan menelepon Patrick, namun sayangnya tak mendapat jawaban. Sonya berteriak memanggil Jonas yang berada di tengah kerumunan. Roll kala itu masih berada di sekitar rawa hingga kabut mulai bermunculan. Ia melihat sosok Elke istrinya muncul dari kabut itu. Tiba-tiba pandangan Roll berubah seolah mendapat bisikan gaib. Sonya kala itu memberitahu Jonas tentang Patrick yang mendatangi camp. Sonya sangat marah dengan hal itu, namun Jonas membela jika Patrick tengah mengalami hal buruk. Sonya mengungkapkan pemikiran jika pengorbanan masih terus terjadi hingga sekarang dan hal itu membuat Patrick terlihat panik. Tumbal masih terus dilakukan untuk Dewa Molok. Jonas pun bergegas pergi. Sementara itu, arwah para tumbal yang sudah mati mulai bermunculan mendekati rumah Patrick. Ketika Patrick hendak pergi, Hannah memberitahu jika Roll terlihat aneh. Patrick menyembunyikan anaknya sementara Roll berhasil masuk dan menyerang Elke. Patrick pun memukul ayahnya sendiri. Patrick terlihat shock, namun ibunya sudah menghilang dari hadapan. Roll berusaha bangun dan mencari istrinya. Ketika ia menuju ke lantai atas, Patrick sudah terkapar. Dari belakang, Elke mengaitkan tali di leher Roll. Elke sudah kerasukan Molok yang menjadi titisan dari Veike. Sementara itu, Jonas yang berlari menuju ke rumah Patrick terkena jebakan beruang. Beberapa orang dengan topeng mulai masuk ke rumah Patrick. Wanita itu sudah terikat di ranjang mengenakan baju putih. Sementara itu, Elke membuka baju dan mengiris lehernya sendiri. Sosok Veike yang sudah dirasuki Molok pun kini memasuki tubuh Patrick. Seperti apa yang diceritakan legenda Veike, di mana gadis itu memasuki tubuh Helen. Jonas yang sampai segera menyelamatkan Patrick dan melepaskannya dari ikatan. Beberapa minggu kemudian, Patrick kembali bertemu dengan Jonas. Pria itu mengajak Patrick untuk pindah dan tinggal bersamanya, memulai hubungan yang baru. Sayangnya, Patrick menolak untuk pindah dan memilih tetap berada di rumahnya. Jonas mulai merasakan sikap Patrick yang berbeda. Sebelum pergi, Patrick mengambil gula di kopinya yang membuat Jonas semakin heran karena Patrick yang dulu membenci hal tersebut. Malam harinya, Hannah bersama Patrick membaca buku. Dari luar, sosok jiwa Patrick yang asli muncul yang ternyata tubuh dari Patrick sudah dikuasai oleh Veike yang dirasuki Molok. Dan film pun berakhir. Selama ini cerita dari legenda Veike masih terus berjalan. Molok terus mencari korban terutama dari kerabat yang berhubungan darah. Elke sudah dikuasai oleh Veike setelah nenek dari Patrick meninggal. Kini Veike yang melakukan perjanjian berada di dalam tubuh Patrick dan selanjutnya akan merasuki tubuh Hannah. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.